Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih ilalang di antara gandum, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana ilalang itu?" Jawab tuan itu, "Sungguh seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba, "Maukah Tuan supaya kami mencabuti ilalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandumnya ikut tercabut ketika kalian mencabuti ilalang. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Waktu itu aku akan berkata, kumpulkanlah dulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Injil hari ini sangat dekat dengan kita. Yang diwartakan adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang seperti apa? Kerajaan Allah yang senantiasa berdampingan dengan kerajaan setan, bisa jadi ya kita menyebutnya. Karena perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tadi adalah gandum dan ilalang. Diwartakan juga di sana bahwa hanya benih yang baik yang ditaburkan. Tetapi ternyata dalam perkembangan ada ilalang yang turut tumbuh di sana. Injil tadi mewartakan bahwa seorang musuh yang melakukannya. Dengan itu kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa kejahatan itu selalu nempel dengan kebaikan. Atau dengan kata lain, kebaikan itu selalu berdampingan dengan kejahatan. Dan konon beberapa kata seringkali muncul begini, beberapa ungkapan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kemudian juga bisa jadi ketika ada pergumulan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Lalu ada istilah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, hari ini perumpamaan yang kita dengar mengajak kita untuk melihat. Kalau tadi Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang hamba yang pengennya mencabut ilalang, tapi sang tuan mengatakan jangan. Biarkan tumbuh bersama dan pada waktunya nanti akan dicabut, akan dipilah mana yang disimpan di lumbung dan mana yang dibakar. Itu mau menggambarkan pertama, betapa benih baik itu selalu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu begitu sabar, begitu hatinya itu luas seperti samudra, melihat kejahatan-kejahatan yang terus tumbuh. Dalam bahasa Jawa itu ada istilah becik ketitik Allah ketara. Bukan Allah rupamu ya, bukan ya. Artinya waktu yang terus-menerus berproses. Demikian juga itu kalau kita refleksikan, ternyata kita ini tumbuh entah sebagai lalang atau sebagai gandum kan tipis. Yang sering kali terjadi adalah kita menjumpai diri kita ada banyak kejahatan, ada banyak kedosaan
yang seringkali juga tumbuh dalam diri kita, namun di dalam diri kita pun juga akan tumbuh kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Tuhan secara pribadi untuk kita, untuk saya, memberikan kesempatan tumbuh agar terus memelihara yang baik. Kalau hidup bersama dalam komunitas, kadangkala kita juga jengkel melihat orang-orang jahat, orang-orang jahil. Apalagi sekarang ini kan ada kasus polisi menembak polisi itu ya. Ndi sing bener kan kita tidak tahu, karena juga diberi tontonan sinetron itu ya. Kapan? Biar waktu nanti menjawab. Ada kejahatan-kejahatan, ada dosa sosial, ada kejahatan-kejahatan persekongkolan yang dipersekongkolkan. Nah, Tuhan memberikan kesempatan sebetulnya. Berilah yang baik, tumbuhlah yang baik. Jangan ikut-ikut yang jahat. Moga-moga bacaan hari ini memberikan bekal hari kita, bagi kita hari ini, agar terus mengusahakan yang baik, karena benih yang Tuhan taburkan dalam diri kita, dalam komunitas kita, juga benih-benih yang baik. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.